Setelah tenggelamnya kapal feri Sewell yang menewaskan sekitar 300 orang dan kebanyakan adalah anak-anak, penyidik tidak hanya menangkap kapten dan awak kapal, tetapi juga menyelidiki 20 organisasi yang berafiliasi dengan operator kapal feri Sewell, termasuk menyelidiki Yoo Byung-eun, seorang miliarder di mana keluarganya mengoperasikan perusahaan kapal Sewell tersebut. Namun, ketika dicari oleh kepolisian, Yoo Byung-eun menghilang tanpa jejak dan dia baru ditemukan beberapa bulan kemudian di bulan Juni 2014 dengan kondisi yang sudah membusuk dan posisinya tengkurap di kebun aprikot yang tidak jauh dari villa mewahnya di pegunungan dekat kota Sancheon yang berjarak 300 km dari selatan Seoul. Awalnya, dia dikira sebagai pria gelandangan tanpa rumah yang mati karena mabuk. Tapi setelah melihat mantel dingin mahal dari merek Italia yang digunakan mayat, polisi segera menyadari bahwa mayat itu kemungkinan adalah Yoo Byung-eun, miliarder yang sedang mereka cari-cari. Di dekat mayatnya juga ditemukan sebotol suplemen minyak hati ikan hiu, 2 botol soju, sebotol anggur, kaca pembesar, dan baju tambahan. Tidak ada yang tahu bagaimana Yoo bisa tewas, entah mengakhiri hidupnya, entah dibunuh, atau terjadi sebuah insiden. Ada rumor beredar bahwa Yoo sedang memasukkan kematiannya untuk lari dari jerat hukum. Kematiannya memang sangat misterius, tapi kehidupannya tidak kalah misteriusnya, sebab Yoo adalah miliarder yang sangat sulit untuk disorot media, hingga dia dijuluki sebagai miliarder tanpa wajah. Yoo Byung-eun lahir di Kyoto, Jepang pada tanggal 11 Februari 1941 dari orang tuanya yang berkebangsaan Korea. Keluarganya kembali ke Korea setelah pembebasan dari pemerintahan kolonial Jepang pada tahun 1945 dan kemudian menetap di Daegu, tempat Yoo lulus dari sekolah menengah Seongguang. Yoo juga diketahui menjadi salah satu dari 11 siswa yang diterima di sekolah Alkitab Good New Mission yang didirikan di Korea oleh misionaris Amerika dan Inggris. Namun, Yoo dikeluarkan tanpa diketahui alasannya. Sebagai seorang anak, Yoo tumbuh di tengah kondisi keluarga yang miskin, tapi Yoo punya jiwa bisnis yang sangat kuat dan ia cukup cerdas. Di usia mudanya, pada tahun 1966, Yoo kemudian menikahi seorang perempuan bernama Kwon Yoon-ja yang merupakan anak dari pendeta Kwon Sin-chan yang nampaknya punya pemikiran sejalan dengan Yoo perihal konsep spiritualitas. Membuat mereka berdua akhirnya mendirikan gereja yang disebut Evangelical Baptist Church of Korea, yang juga dikenal sebagai sekte Gukmanggong atau jika diartikan memiliki makna sekte keselamatan pada tahun 1962. Tersebar rumor bahwa gereja ini menyebar doktrin ajaran bahwa mereka yang pernah diselamatkan oleh Tuhan sepenuhnya terlepas dari dosa yang akan mereka lakukan di masa depan dan dijamin mendapatkan jalan menuju surga. Gereja yang didirikan oleh Yoo kemudian sempat dianggap sebagai aliran sesat oleh denominasi Kristen konservatif, Majelis Umum Gereja Presbyterian, pada tahun 1992. Namun setelah gereja membantah rumor tentang doktrin tersebut, Majelis Umum Gereja Presbyterian kemudian membuat pernyataan koreksi yang mengatakan bahwa gereja Evangelical Baptist Church mengajarkan doktrin yang konsisten dengan agama Kristen dan tidak bertentangan dengan Alkitab serta tidak memuji individu tertentu sebagai pemimpin sekte agama. Gereja yang didirikan oleh Yoo dan mertuanya tetap berjalan meski ada rumor-rumor yang beredar, bahkan terus mendapatkan anggota baru hingga saat ini. Telah diklaim pada tahun 2023 bahwa ada sekitar 100.000 anggota di gereja tersebut yang tersebar secara global dan menariknya, di dalamnya punya banyak subsekte lagi yang dicurigai mulai membangun bisnisnya menggunakan dana persembahan gereja atau memanipulasi jemaat yang kaya raya. Hingga akhirnya, dia bisa mengakuisisi alias mengambil alih perusahaan tekstil Samwoo Trading Co. yang bangkrut pada tahun 1976. Yoo pun mengambil alih jabatan CEO pada tahun 1978 dan mengubahnya menjadi perusahaan manufaktur serta ekspor mainan. Yoo juga menjual berbagai macam barang kepada anggota gereja dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pasaran dengan alasan bahwa barang yang dijualnya sudah diberkati dengan doa keselamatan. Hanya dalam waktu setahun, Yoo kemudian terjun ke dunia bisnis pelayaran dengan mendirikan Semo Corp, sebuah perusahaan induk yang mencakup bisnis pelayaran, pembuatan kapal, feri domestik, elektronik, real estate, kosmetik,
cat, boneka mainan, timah, dan berbagai usaha lainnya pada tahun 1979. Perusahaan Semo mulai mengoperasikan kapal feri pertama mereka di Sungai Han, Seoul pada tahun 1986, 2 tahun sebelum kota itu mengadakan Olimpiade musim panas. Bisnisnya terus berkembang dengan memunculkan anak-anak perusahaan yang terkait dengan induknya, di mana semua uang Yu berputar dan berlipat ganda dengan adanya praktik bisnis yang dikuasai. Yoo Byung-eun wajahnya mungkin tidak terlalu dikenal, tapi namanya cukup sering muncul dalam berbagai kesempatan. Dia hanya diketahui publik sebagai seorang pengusaha, penemu, pemimpin agama, dan fotografer yang dikenal dengan nama seninya Ahai. Yoo juga diketahui sebagai pemilik website dengan domain www.god.com. Di tahun 1987, Kepolisian Korea Selatan menyelidiki tuduhan terhadap Park Sun-ja yang berusia 48 tahun karena telah melakukan penipuan sebesar 8,9 miliar won atau setara dengan kurang lebih dari 105 miliar rupiah yang dia dapatkan dari 220 orang yang diberikan iming-iming bunga investasi sebesar 40% dari perusahaannya, yaitu Odeang Trading Co. atau perusahaan 5 Samudra. Perusahaan ini awalnya diketahui sebagai perusahaan produsen mainan dan pernak-pernik tradisional khas Korea. Tapi kemudian setelah diselidiki lagi, ternyata perusahaan ini hanya kedok untuk menjalankan sekte keagamaan yang dipimpin oleh Park Sun-ja. Ketika Park Sun-ja melarikan diri bersama 80 pengikutnya, polisi sempat kehilangan jejaknya sampai mereka mendapat informasi di tanggal 29 Agustus 1987 bahwa di gudang terbengkalai milik perusahaan Odeang ditemukan 32 mayat dari anggota sekte, termasuk Park Sun-ja dan ketiga anak kandungnya. Mereka semua berada di loteng. Mayat-mayatnya saling bertumpuk dan hanya satu mayat yang terlihat tergantung dengan leher terikat tali. Kondisi mayat-mayatnya saat ditemukan dalam posisi tangan dan kaki yang terikat. Mulut mereka tersumpal oleh kain. Ada 19 orang di sisi kiri dan 12 orang di sisi kanan, sementara yang tergantung adalah manajer perusahaan. Ada tanda-tanda bekas cekikan di leher mereka masing-masing yang mengindikasikan mereka semua dibunuh. Begitu pula dengan manajer perusahaan yang tergantung, karena bekas cekikannya tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi menemukan beberapa catatan yang telah disobek-sobek. Mereka menyatukannya lagi dan menemukan beberapa tulisan, salah satunya menyebut perusahaan Sambu yang telah diakuisisi oleh Yoo Byung-eun. Polisi berasumsi bahwa peristiwa tersebut adalah perjanjian pembunuhan mengakhiri hidup, dan jaksa penuntut awalnya mencurigai bahwa Yoo Byung-eun terkait dengan kasus tersebut. Tetapi meski dia sempat diselidiki, Yoo tidak pernah didakwa, dan polisi menutup kasus tersebut sebagai mengakhiri hidup massal. Ada klaim bahwa Park Sun-ja memberikan sejumlah besar uang kepada anggota Evangelical Baptist Church dan uang itu mengalir kembali ke Semo. Namun, kemudian diketahui bahwa ini adalah transaksi antara anggota Evangelical Baptist Church dan Park Sun-ja sebelum Odeang didirikan. Lalu pada tahun 1992, Yoo Byung-eun dihukum karena kebiasaan penipuan berkedok agama. Atas tuduhannya berperan dalam bekerja sama melawan hukum dengan salah satu karyawannya untuk mengumpulkan sumbangan dari anggota gereja sejumlah 1,2 miliar won dan menginvestasikannya dalam bisnisnya. Yoo Byung-eun menjalani hukuman penjara 4 tahun. Lalu pada bulan November 2014, kantor Kejaksaan Distrik Incheon menyatakan dalam laporan bahwa mereka tidak menemukan hubungan yang dapat dituntut antara gereja Evangelical Baptist Church dan insiden Odeang. Yoo Byung-eun dicurigai membangun bisnis menggunakan sumbangan gereja dan bahkan mempekerjakan anggota gereja di perusahaannya untuk diupah rendah. Pada tahun 1990, Semo Corporation punya 1.800 karyawan yang kebanyakan adalah jemaat gereja. Ketika bisnis feri mengalami kecelakaan laut, diketahui 14 pekerjanya tewas di atas kapal pesiar mereka di Sungai Han karena kapalnya ditabrak oleh kapal lain. Tapi perusahaan Semo dibebaskan dari tanggung jawab apapun atas insiden tersebut. Semo Corporation segera menjadi operator feri terbesar pada tahun 1994 setelah insiden tersebut.
perusahaan itu mengoperasikan 30 kapal dan memiliki hampir 3.000 karyawan. Ketika krisis keuangan melanda Asia pada tahun 1997, Semo Corporation mengajukan kebangkrutannya dengan utang lebih dari 300 miliar won. Meskipun perusahaan ini bangkrut, keluarga Yu tetap menjalankan bisnis feri dengan nama perusahaan lain, termasuk perusahaan yang akhirnya menjadi Konhaijin Marine dan tumbuh menjadi operator monopoli feri yang menghubungkan Incheon dan Jeju. Konhaijin Marine Company Limited didirikan 2 tahun kemudian pada tanggal 24 Februari 1999. Sehari sebelum pengadilan menyetujui restrukturisasi Semo yang bangkrut dan menjadi entitas kunci untuk mengkonsolidasikan bisnis pelayaran Semo, mengambil alih kapal dan aset yang dimiliki oleh Semo Marine dan hutang-hutangnya pun dihapus. Diketahui bahwa Yu dan keluarganya memiliki 30 operator bisnis dengan 13 diantaranya dijalankan di luar negeri, mulai dari Amerika Serikat, Hong Kong, dan Prancis. Aset gabungannya jika dijumlahkan bisa mencapai 500 miliar won. Di Prancis, pada tahun 2012, Yu menjadi berita utama ketika Yu melalui perusahaan hubungan masyarakatnya, A High Price, membeli desa Corbevy yang sudah tidak dihuni seharga 520.000 pound sterling untuk membuat proyek berbasis lingkungan, seni, dan budaya di desa tersebut. Yu juga memiliki perkebunan seluas 970 hektar di Amerika Serikat bernama 123 Farm, salah satu perkebunan lavender organik terbesar di California yang dimulai pada tahun 2001 di lokasi Highland Spring Resort. Lahan itu juga termasuk properti di atasnya yang terdiri dari hotel 56 kamar, pusat konferensi, dan restoran. Yu menjadi ketua dewan direksi perusahaan yang membeli resort tersebut pada Mei 1990 dengan harga 6,75 juta dolar. Anak perusahaan milik Yu, yaitu I1I Holdings, Dapanda memiliki 9,9% pusat konferensi dan pelatihan Highland Springs di resort tersebut. Selain dari bisnis perusahaan, Yu juga tercatat sebagai penemu yang memegang banyak hak paten. Salah satunya adalah untuk sistem irigasi kolon, dan Yu menerima hadiah dari Federasi Penemu Internasional di pameran penemuan internasional Seoul pada tahun 2006. Penemuan ini sudah dipasarkan secara global, mencapai pasar Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Jerman, Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia oleh Naiclear, dan dijual di Korea Selatan oleh perusahaan Dapanda yang dikelola oleh anaknya. Penemuan ini konon dibuat oleh Yu bersama organisasi penelitian nirlaba Hematocentric Life Institute di New York yang diketuai oleh putra bungsunya, yaitu Yu Hyuk-ki, atau nama lainnya adalah Kate Hyuk-kyu, dengan disponsori oleh Naiclear Corporation Limited dan perusahaan Montreal Design Inc. yang dikelola putrinya, yaitu Yu Sumna. Tidak hanya itu, Yu juga menjual berbagai karya fotonya dari proyek berjudul Through My Window yang sempat dia pamerkan di Vanderbilt Hall di Grand Central Terminal New York City. Pameran itu juga dilaksanakan di Galeri Nasional di Praha, Clarence Hofstadens, Leckenscher House, dan Royal Botanic Garden di Kew, London. Tidak hanya itu, pameran juga ditempatkan di Galeri Framena Goda di Moskow, lalu Museo Nazionale Alinari della Fotografia di Florence, dan di Magazzini del Sel, Venezia. Setelah pameran tersebut, gambar-gambarnya kemudian dijual kepada anak-anak perusahaan yang dikelola keluarganya dengan harga yang fantastis, yang membuatnya seolah mendapat uang resmi dari hasil penjualan karya. 야, 미쳤나봐. 이런 상황에서 막 그러지 않냐? Insiden terbalik dan tenggelamnya kapal feri Seoul yang terjadi pada 16 April 2014 menimbulkan duka dan kemarahan yang luar biasa bagi masyarakat Korea Selatan. Kapal yang sedang beroperasi dari Incheon menuju Jeju membawa 476 orang itu, menewaskan 304 orang, yang kebanyakan adalah siswa sekolah menengah SMA dan won. Tercatat
bahwa kapal Seoul dioperasikan oleh perusahaan Konhaejin Marine, perusahaan yang secara de facto alias berdasarkan kenyataan dimiliki oleh Yoo Byun-eun. Namun, pengacaranya kemudian tiba-tiba menyatakan bahwa Yoo tidak memiliki ikatan keuangan apapun dengan perusahaan Chonghaejin atau anak perusahaannya. Namun kedua putra Yoo, yaitu Yoo Dae-kyun dan Yoo Hyuk-ki, mengendalikan perusahaan pelayaran melalui saham terbesar di perusahaan investasinya yaitu I1I Holdings, serta 13 anak perusahaan lainnya yang tidak terdaftar. Tapi ketika jaksa memeriksanya, sebenarnya semuanya saling terhubung dan dikendalikan oleh struktur yang rapi, yang mengarah kedua putra Yoo dan 7 temannya. Di tanggal 23 April 2014, penyelidik dari kantor Kejaksaan Distrik Incheon menggerebek kantor pusat Chonghaejin Marine dan sekitar 20 anak perusahaan, serta kantor gereja Evangelical Baptist di Yongsan, pusat kota Seoul. Penggerebekan ini karena jaksa mencurigai adanya dana yang mengalir dari anggota jemaat gereja ke dalam operasi bisnis Chonghaejin Marine dan ke kantong pribadi Yoo Byung-eun. Selama penyelidikan, jaksa telah menemukan lebih dari 100 perusahaan palsu. Banyak diantaranya didirikan dan dioperasikan oleh jemaat gereja. Mereka tampak telah membayar Yoo dan kedua putranya setidaknya 100 miliar won untuk perusahaan, layanan konsultasi, dan telah membeli foto yang ada di pameran Yoo dengan harga yang jauh dari kata normal untuk nilai karyanya. Dari penyelidikan juga, jaksa kemudian mengamankan rekaman video ceramah Yoo yang disampaikan kepada jemaat gereja pada bulan April 2010, di mana Yoo mengaku telah mendaftarkan properti atas nama orang lain. Meski pengacara serta direktur pelaksana menyatakan bahwa Yoo Byun-eun tidak terlibat dalam manajemen dan operasi perusahaan Chonghaejin Marine, tapi penyelidik menemukan bukti yang menunjukkan Yoo sebagai pemimpin de facto perusahaan. Salah satu buktinya adalah daftar rinci seluruh staf perusahaan yang disiapkan pada tanggal 15 April 2014 atau sehari sebelum tenggelamnya kapal Seoul, yang menyebut Yoo Byun-eun sebagai ketua Chonghaejin Marine dengan nomor karyawan A99001 alias karyawan nomor 1 di perusahaan tersebut. Jaksa juga punya bukti kuat lainnya berupa slip gaji sebesar 15 juta won setiap bulan selama setahun terakhir dan punya kesaksian dari beberapa orang bahwa Yoo terlibat langsung dalam mengelola operator feri. Bahkan saat Seoul mengalami renovasi dan modifikasi pada Oktober 2012 dan Februari 2013 untuk menambah jumlah kabin penumpang dan menambah lantai 5 untuk digunakan sebagai ruang pameran foto oleh Yoo, karyawan di perusahaan yang bertanggung jawab atas renovasi tersebut bersaksi bahwa dia melakukan perluasan dan modifikasi di bawah arahan Yoo. Ketika kapal kemudian dicek pada tanggal 20 Mei, dipastikan bahwa kelebihan muatan dan renovasi kapal yang tidak diperhitungkan telah membahayakan kemampuannya untuk menjaga stabilitas saat kecelakaan itu terjadi. Setelah bukti-bukti terkumpul bahwa Yoo masih terlibat dalam operasi dan pelaksanaan bisnis, mereka bersiap untuk mendakwanya atas pembunuhan karena kelalaian dan penerapan hukum pidana. Secara perdata, Yoo juga didakwa karena melakukan penggelapan, pelanggaran atas kepercayaan, dan penghindaran pajak. Dakwaan perdata itu muncul karena kecurigaan jaksa bahwa Yoo menggelapkan uang sebesar 128,9 miliar won dari perusahaannya, termasuk 44,6 miliar won yang dia transfer ke luar negeri secara ilegal. Yoo juga tercatat berhutang pajak sekitar 10,1 miliar won untuk foto-foto yang dijualnya sebagai skema penipuan serta pencucian uang. Jaksa juga menemukan bukti bahwa keluarga Yoo mendirikan beberapa perusahaan tanpa konsultan, tapi kemudian mereka mengumpulkan sekitar 20 miliar won biaya konsultasi dari perusahaan yang terkait dengan Semo Group selama beberapa tahun terakhir. Mereka juga mencari bukti tidak langsung bahwa keluarga Yoo telah mengklaim biaya komisi puluhan miliar won dari perusahaan terkait untuk penggunaan hak merek dagang untuk nama seperti Seoul. Setelah penyelidikan dan pengumpulan bukti, pada tanggal 30 Juni 2014, akhirnya jaksa mengumumkan niatnya untuk mendakwa Yoo dengan alasan pembunuhan karena kelalaian dalam dakwaannya. Yoo tidak muncul di depan umum setelah Seoul tenggelam. Dalam minggu pertama penyelidikan, Kementerian Kehakiman melarang Yoo, putra sulungnya yaitu Yoo Dae-kyun, dan lebih dari 60 karyawan lainnya di berbagai perusahaan milik Yoo atau putra-putranya meninggalkan Korea Selatan. Seorang pemodal dari Evangelical Baptist Church
dipanggil untuk diinterogasi pada 24 April untuk menelusuri kesepakatan antara sekte tersebut dan perusahaan yang dijalankan oleh Yu dan kedua putranya. Transkrip pendaftaran tanah menunjukkan bahwa 4 hari kemudian Yu dan keluarganya menandatangani sekitar 24 properti senilai sekitar 27 miliar won kepada Evangelical Baptist Church pada tanggal 28 dan 29 April. Lalu pada tanggal 13 Mei, kantor Kejaksaan Distrik Incheon memanggil Yu untuk hadir untuk diinterogasi pada tanggal 16 Mei. Namun Yu tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dianggap bersembunyi di kompleks gereja Geumsuwon Selatan dari Seoul. Semua anak Yu dan sejumlah tersangka utama mengabaikan panggilan tersebut. Yu gagal hadir di sidang pengadilan pada tanggal 20 Mei. Lalu pada tanggal 22 Mei, Pengadilan Distrik Incheon mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pihak berwenang Korea menawarkan hadiah 50 juta won untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Yu. Lalu pada tanggal 25 Mei, hadiahnya dinaikkan 10 kali lipat menjadi 500 juta won. Sehari sebelumnya jaksa sudah memperingatkan kepada masyarakat bahwa siapapun yang membantu Yu bersembunyi akan menghadapi hukuman 3 tahun penjara. 4 anggota gereja kemudian ditangkap pada tanggal 25 Mei karena ketahuan membantu Yu melarikan diri dari deteksi polisi. Lalu, pada tanggal 26 Mei, kelompok jamaat gereja mencoba membingungkan penyelidik dengan mengatakan bahwa Yu mungkin telah kembali pagi-pagi sekali ke Geumseon, komune gereja di Anseong, provinsi Gyeonggi. Geumseon memang dikenal sebagai kediaman utama Yu. Namun, kemudian seorang juru bicara jemaat tersebut kemudian mengumumkan bahwa Yu belum kembali. Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa para jemaat yang berjumlah 100.000 orang akan menghalangi kepolisian dan melindungi Yu dengan membantunya dalam pelarian meski menghadapi resiko akan ditangkap oleh pemerintah. Melihat bagaimana kemarahan masyarakat dan sulitnya mendapatkan Yu yang sudah buron, Presiden Park Geun-hye dalam rapat kabinet pada tanggal 27 Mei akhirnya memerintahkan penangkapan segera. Sehingga polisi kemudian menggandakan jumlah petugas dari 24.000 petugas menjadi hampir 50.000 petugas hanya untuk menangkap Yu. Anak-anak Yu yang berada di luar negeri pun tidak lepas dari sasaran otoritas penegak hukum. Putrinya yang bernama Yu Sumna sedang berada di Prancis saat kasus ini terjadi. Dia menolak untuk menghadiri interogasi dan menghindari penangkapan sehingga petugas Interpol bergerak untuk mengekstradisi Sumna kembali ke Korea Selatan. Diketahui bahwa salah satu putra Yu, yaitu Daekyun, bersama ajudannya melarikan diri ke Amerika Serikat. Yu masih tidak bisa ditemukan oleh kepolisian sampai di bulan Juni 2014. Kepolisian Korea Selatan menemukannya dengan posisi tertelungkup menggunakan mantel dingin mahal dari Italia. Di dekat tubuhnya ada buku yang pernah dia tulis, botol kosong dari suplemen minyak hati ikan hiu yang dijual oleh perusahaannya, dan beberapa botol soju dan wine, serta beberapa pakaian ganti. Then one day later on Tuesday, it's confirmed that a body found in a plum field in Korea's southwestern... Definitely that of the billionaire ship owner, ruling out suspicions and conspiracy theories that the body belonged to someone. Focusing on the cause of death, we should focusing on the manner of death. We should find out the cause of death first and when exactly he died. So before they know that, they can't make any conclusions yet. Other than Yu Byung-on. Were involved in the manhunt for the billionaire owner of this hill empty-handed. Connie Kim, Arirang News. Awalnya, polisi benar-benar mengira itu adalah mayat dari gelandangan. Tapi setelah investigasi lebih lanjut dan hasil otopsi mayatnya, di bulan Juli 2014, akhirnya dinyatakan berdasarkan hasil analisis DNA, gigi, dan sidik jari bahwa mayat itu dikonfirmasi sebagai mayat Yu Byun-yun. Sayangnya, penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian dari sang miliarder misterius itu tidak diketahui, sebab kesulitan melakukannya dengan kondisi mayat yang sudah sangat membusuk. Berdasarkan pernyataan dari Lee Han-yong, Kepala Rumah Sakit Central Legal Medical Center, tidak ada bukti ditemukannya alkohol, racun, atau serangan luar yang ditemukan sejauh investigasinya pada tubuh Yu. Seperti kehidupannya selama ini yang sangat misterius dan penuh dengan privasi, kematiannya pun sama misteriusnya, karena tidak ada yang tahu penyebab kematian Yu. Kemisteriusannya ini juga menimbulkan desas-desus serta rumor yang menyatakan bahwa mungkin saja Yu memalsukan kematiannya supaya bisa lepas dari jerat hukum. Dengan uang yang dimilikinya, bukan hal yang mustahil untuk membuat hal itu terjadi.